Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya Ilmu, media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi dengan saya Nola Afrijolida dengan NIM 1814080030 dari jurusan Tadris IPA Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang, pada matkul kuliah metodologi penelitian dengan dosen Bu Mulyasari SPD MSI. Kali ini kita akan membahas pembahasan dari video sebelumnya, yaitu konsep dasar penelitian. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen bab 1 pendahuluan. Subtopik pembahasan kita kali ini ialah yang pertama, merumuskan judul dan permasalahan penelitian, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, batasan masalah, yang keempat, rumusan masalah, yang kelima, tujuan penelitian, yang keenam, manfaat penelitian, dan yang ketujuh, komponen penelitian pengembangan. Nah, sekarang kita masuk ke subtopik pembahasan yang pertama ya, yaitu merumuskan judul penelitian dan permasalahan penelitian. Teman-teman, judul penelitian itu merupakan cerminan isi dari penelitian tersebut. Judul ini dapat dikatakan sebagai wajah dari penelitian tersebut. Judul penelitian atau skripsi memanglah penting, karena dengan judul tersebut dapat dilihat apa maksud dan tujuan dari sebuah penelitian yang dilakukan. Nah teman-teman, oleh sebab itu ada beberapa cara untuk merumuskan judul penelitian. Yang pertama, judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul juga harus konsisten dengan rumusan masalah. Yang kedua, judul harus bisa menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan, baik seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian dilakukan. Yang ketiga, judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Yang keempat, judul penelitian harus memperhatikan pendekatan yang dipilih, apakah kuantitatif atau kualitatif, di mana kuantitatif datanya berupa angka-angka, sedangkan kualitatif datanya berupa pertanyaan-pertanyaan atau statement. Selanjutnya, judul adalah penegasan bahwa masalah yang dijadikan peneliti penting untuk diteliti. Maka, hendaknya judul mengandung satu variabel atau dua variabel yang akan dilakukan oleh peneliti. Hal ini dikarenakan judul merupakan bagian dari isi penelitian secara keseluruhan. Di mana judul yang baik hendaknya menggunakan kalimat pernyataan supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Nah teman-teman, berikut beberapa tips dan cara untuk menentukan atau merumuskan judul penelitian. Yang pertama, judul harus menarik minat peneliti. Kenapa? Karena judul yang menarik minat peneliti dapat memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, jangan sama persis dengan judul penelitian yang telah ada. Jika kita melakukan pengembangan penelitian, sebaiknya memakai judul yang lebih spesifik. Yang ketiga, hendaknya pada saat menentukan judul penelitian, memungkinkan tersedianya data yang lengkap yang bisa mempermudah peneliti. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada masalah penelitian. Masalah penelitian ini selanjutnya dipilih dengan kriteria antara lain, apakah penelitian itu dapat memecahkan permasalahan, apakah penelitian itu dapat diteliti dari taraf kemajuan pengetahuan, waktu, biaya, maupun kemampuan peneliti tersebut. Nah, permasalahan yang besar biasanya dibagi menjadi beberapa submasalah. Untuk masalah penelitian ini dapat bersumber dari hasil bacaan atau literatur, baik dari buku, majalah, ataupun makalah, hasil seminar, hasil penelitian orang lain, laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi, dan hasil pengamatan di lapangan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, kelas, ataupun masyarakat. Nah, sekarang kita masuk pada subtopik pembahasan yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Teman-teman sekalian, penelitian dimulai dari pertanyaan yang belum dapat dijawab oleh seorang peneliti.
Untuk ini diperlukan adanya motivasi yang berupa rasa ingin tahu untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk melihat dengan jelas tujuan dan sasaran penelitian, perlu diadakan identifikasi masalah dan lingkungan masalah itu. Substansi permasalahan diidentifikasikan dengan jelas dan konkret. Pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya dirumuskan secara operasional. Sifat konkret dan jelas ini memungkinkan pertanyaan-pertanyaan yang diteliti dapat dijawab secara eksplisit, yaitu apa, siapa, mengapa, bagaimana, bila mana, dan apa tujuan penelitian. Dengan identifikasi yang jelas, peneliti akan mengetahui variabel yang dapat diukur dan apakah ada alat-alat untuk mengukur variabel tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada subtopik pembahasan selanjutnya, yaitu batasan masalah. Dalam upaya memfokuskan penelitian mahasiswa agar menjadi lebih terarah, diperlukan pembatasan cakupan atau ruang lingkup penelitian. Pembatasan dapat dilihat dari segi keluasan, kedalaman, kemampuan peneliti dalam aspek tertentu, atau semua segi tersebut. Pembatasan harus disertai alasan atau argumentasi mengapa pembatasan masalah perlu dilakukan. Selanjutnya, subtopik pembahasan kita yaitu rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan ruang lingkup penelitian, dapat dirumuskan masalah yang akan dipecahkan. Perumusan masalah ini pada umumnya dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang nantinya akan dijawab dan dianalisis masalahnya dengan menggunakan teori atau konsep yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasannya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Selanjutnya, subtopik pembahasan kita yaitu tujuan penelitian. Bagian ini berisi uraian bahwa tujuan penulis melakukan penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam perumusan masalah di atas. Tujuan harus konsisten sama dengan permasalahan atau rumusan masalah. Secara umum, tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu dipergunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Secara ringkas, tujuan penelitian dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menemukan pengetahuan, teori, konsep, dalil, atau generalisasi baru tentang pendidikan. Yang kedua, untuk memperbaiki atau memodifikasi teori pendidikan lama. Dan yang terakhir, untuk memperkokoh suatu teori atau generalisasi yang sudah ada. Selanjutnya, subtopik pembahasan kita kali ini ialah manfaat penelitian. Rumusan manfaat atau kegunaan hasil penelitian adalah kelanjutan dari tujuan penelitian apabila penelitian telah selesai, mengadakan penelitian, dan memperoleh hasil. Ia diharapkan dapat menyumbangkan hasil ini kepada negara, lembaga, atau instansi atau khususnya kepada bidang ilmu yang sedang diteliti. Bagian ini menguraikan manfaat yang dapat dipetik dari hasil penelitian atau penyusunan skripsi. Adalah untuk menunjukkan bahwa konsep dan teori yang diperoleh dapat digunakan berbagai pihak untuk mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah yang dimaksud. Skripsi memberi manfaat akademis pada perguruan tinggi, manfaat praktis bagi organisasi atau perusahaan untuk menyelaraskan ilmu pengetahuan dengan dunia kerja, serta manfaat sosial bagi masyarakat umum sebagai pemangku kepentingan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita masuk kepada komponen penelitian pengembangan. Metode penelitian pengembangan memuat 3 komponen utama, yaitu yang pertama, model pengembangan. Model pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang akan dihasilkan. Model pengembangan ini dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Yang kedua ialah prosedur pengembangan. Prosedur penelitian pengembangan akan memaparkan prosedur yang ditempuh oleh peneliti atau pengembang dalam membuat produk. Dan yang ketiga ialah uji coba produk.
Uji coba model atau produk merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian pengembangan yang dilakukan setelah rancangan produk selesai. Baiklah, sekian video saya pada kali ini ya. Tolong dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Cahaya Ilmu, media pembelajaran.